Momen, mesra, Hotman Paris dan Rudiana di kasus Vina, padahal dulu musuhan. Tak pernah ada yang menyangka momen, mesra, pengacara kondang Hotman Paris dengan Ibtu Rudiana di kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, terjadi. Padahal, ketika kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki mencuat kembali di tahun ini, Hotman Paris sempat melayangkan kritiknya terhadap Ibtu Rudiana. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Hotman Paris bahkan sampai meledek Deddy Mulyadi saat menanggapi balasan Ibtu Rudiana pada Dede dan Liga Akbar. Padahal sebelumnya Hotman Paris keras mengkritik Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana musuhan, karena aku berusaha minta ketemu dia tidak mau entah kenapa, kata Hotman Paris. Hotman Paris bahkan sempat mencecar Ibtu Rudiana menggali informasi tentang kasus Vina Cirebon. Pada 2016 silam, Ibtu Rudiana menangkap sendiri terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana membawa Eko, Eka, Jaya, Hadi, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto ke kantor polisi. Padahal Ibtu Rudiana bertugas di bagian narkoba, bukan reskrim. Saya adalah orang tua korban, saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup anak saya. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu, mungkin saya ambil langkah mencari penyebab meninggalnya karena luka-lukanya seperti ada perbuatan lain. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, kata Ibtu Rudiana. Tangis Deddy Mulyadi jadi saksi di sidang PK Saka Tatal, ungkap penderitaan eks-terpidana kasus Vina. Sidang peninjauan kembali, PK Saka Tatal kembali digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024. Satu di antara saksi yang dihadirkan adalah mantan Bupati Karawang, Deddy Mulyadi. Deddy dihadirkan sebagai saksi lantaran kerap mendampingi dan membuat konten terkait kasus Vina Cirebon. Saat memberikan kesaksiannya, Deddy Mulyadi tak kuasa menahan tangisnya. Ia mengaku iba terhadap nasib Saka Tatal yang dipaksa mendekam di penjara karena dituduh terlibat kasus Vina. Nilai-nilai yang saya dapatkan, pertama dari segi kemanusiaan, ucap Deddy, dikutip dari tayangan Kompas TV, Selasa. Tampak Deddy sempat berusaha menahan tangisnya. Suara Deddy bergetar hingga perkataannya sempat terputus karena menangis di persidangan. Saudara Saka Tatal saat usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik, ujar Deddy sembari menangis. Menurut Deddy, Saka Tatal telah mengalami cobaan yang begitu berat di usia remaja. Dan kini setelah bebas, Saka Tatal baru berupaya memulihkan nama baik melalui pengajuan PK. Yang saya kagumi, setelah bebas dia menggugat kepada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik pemuda Indonesia yang harus dicontoh, imbuh Deddy. Kata Dede Riswanto. Pengacara kondang Hotman Paris terlihat duduk satu meja dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Momen itu terjadi saat keluarga Vina dan keluarga Eki menggelar konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris selalu mengkritik keras sikap Ibtu Rudiana yang tak kunjung muncul. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana musuhan, karena aku berusaha minta ketemu dia tidak mau entah kenapa, kata Hotman Paris. Pada momen itu, Hotman Paris sempat mencecar Ibtu Rudiana menggali informasi tentang kasus Vina Cirebon. Saya adalah orang tua korban, saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup anak saya. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu, mungkin saya ambil langkah mencari penyebab meninggalnya karena luka-lukanya seperti ada perbuatan lain. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, kata Ibtu Rudiana. Tanggal 31 Agustus 2016, Ibtu Rudiana kemudian bertemu Dede dan Aep di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat.
Kepada Ibtu Rudiana, Dede dan Aep mengaku melihat peristiwa yang menewaskan Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kepada Ibtu Rudiana, Dede dan Aep melihat Eki dan Vina dilempari lalu dikejar ketika melintas SMP 11 Cirebon. Tapi setelah 8 tahun berlalu, Dede mengungkap justru kesaksian yang diberikannya 2016 lalu merupakan hasil rekayasa Ibtu Rudiana dan Aep. Tidak benar, sudah kita laporkan, kata Ibtu Rudiana. Bukan hanya Dede, Ibtu Rudiana juga melaporkan Liga Akbar dan Deddy Mulyadi ke Polda Jabar. Hotman Paris pun menyindir Deddy Mulyadi saat menanggapi balasan Ibtu Rudiana pada Dede dan Liga Akbar. Nanti gak tercapai dong jadi gubernur, kata Hotman Paris meledek Deddy Mulyadi. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus ya. Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Ya, jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak. Kalau gitu pertanyaan terakhir, banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya bikin dulu. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Ya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua bang. Kalau saya mau. Mau lu. Malah terbalik nanti lu yang mati. Saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di rumah jam 23.00. Kalau anak saya di mayat kecelakaan. Jadi 20 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, dibilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Tadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, gimana? Kalau memang buat kepentingan pendidikan lah. Ya kependidikan lah, masa kepentingan wartawan. Saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, namun anak tidak tenang, mungkin saya menyesal. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya yang rezeki. Intinya Bapak setuju dibongkar itu untuk pendidikan, setuju? Kalau buat pendidikan. Deddy Mulyadi telinganya panas dan tak menyangka kasus Vina Cirebon semakin rumit. Politikus Partai Gerindra itu heran dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris selaku tim kuasa hukum Vina kerap mempertanyakan dan menyindir Ibtu Rudiana yang tak pernah menunjukkan batang hidungnya ke publik. Namun kini, saat Ibtu Rudiana telah muncul, Hotman Paris justru menyerang pihak lain yakni Deddy Mulyadi. Hotman Paris menyindir sosok yang sebenarnya telah sedikit banyak membuka tabir kelam kasus Vina Cirebon. Dia pun mempertanyakan kapabilitas Deddy Mulyadi yang disebut sempat akan dijadikan saksi dalam sidang PK Sakatatal. Menurut Hotman Paris, Deddy Mulyadi tidak memiliki kompetensi sebagai saksi dalam sidang PK Sakatatal.
Karenanya Hotman mempertanyakan untuk apa Dedi dihadirkan dalam persidangan PK Saka Tatal yang digelar di hari yang sama, Selasa, 30 Juli 2024. Sementara itu, Hotman Paris juga melontarkan kalimat menohok ke Dedi Mulyadi. Hotman Paris meminta Dedi Mulyadi berhenti mencari panggung dalam kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, Hotman Paris juga mengklaim dirinya lebih terkenal dibanding Dedi Mulyadi. Hotman Paris kini akur dengan Rudiana, kompak balas Dedi Mulyadi. Sangat tak disangka Hotman Paris kini duduk satu meja dengan Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan sampai meledek Dedi Mulyadi saat menanggapi balasan Ibtu Rudiana pada Dede dan Liga Akbar. Padahal sebelumnya Hotman Paris keras mengkritik Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon. Sebenarnya saya sama Pak Rudiana musuhan, karena aku berusaha minta ketemu dia tidak mau entah kenapa, kata Hotman Paris. Hotman Paris bahkan sempat mencecar Ibtu Rudiana menggali informasi tentang kasus Vina Cirebon. Pada 2016 silam, Ibtu Rudiana menangkap sendiri terpidana kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana membawa Eko, Eka, Jaya, Hadi, Saka Tatal, Sudirman, Supriyanto ke kantor polisi. Padahal Ibtu Rudiana bertugas di bagian narkoba, bukan reskrim. Saya adalah orang tua korban, saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup anak saya. Ketika terjadi hal seperti itu anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu, mungkin saya ambil langkah mencari penyebab meninggalnya karena luka-lukanya seperti ada perbuatan lain. Hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya, kata Ibtu Rudiana. Tanggal 31 Agustus tahun 2016, Ibtu Rudiana kemudian bertemu Dede dan Aep di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon, Jawa Barat. Kepada Ibtu Rudiana, Dede dan Aep mengaku melihat peristiwa yang menewaskan Eki dan Vina pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016.